Baiklah, kepada Hasni, silakan menyiapkan rekan-rekannya. Baik, Bu. Siap, gerak. Lantang depan, gerak. Gerak. Terima kasih Hasni. Baik, kepada Mutia, silakan memasuki kelas terlebih dahulu. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, masih ada yang belum semangat nih. Sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, siap. Baik ya. Semuanya pada semangat gitu dong. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian ya. Dea, Hadir, Bu. Fitri, Hadir, Bu. Hasni, Hadir, Bu. Laila, Hadir, Bu. Mutia, Hadir, Bu. Rafitri, Hadir, Bu. Reza, Hadir, Bu. Wahana, Hadir, Bu. Zahara. Hadir, Bu. Oke, baik hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Ibu akan meminta satu orang untuk memimpin doa. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Baik, kepada Hasni dipersilakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Hasni udah memimpin doa. Selanjutnya untuk menumbuhkan rasa semangat nasionalisme kita pada pagi ini agar pembelajaran di kelas lebih semangat, kita bernyanyi lagu nasional terlebih dahulu ya, yaitu lagu Garuda Pancasila. Siapa yang ingin memimpin untuk menjadi dirijen? Ibu. Silakan Reza. Kepada teman-temannya silakan berdiri ya. Ibu. Mulai teman-teman, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, selesai. Terima kasih Reza. Silakan duduk teman-teman. Baiklah, untuk menambah semangat kita tepuk semangat pagi dulu ya. Ibu. Nah, udah tahu belum nih tepuk semangat pagi kayak mana? Belum. Nah, baik, Ibu akan memberitahu cara tepuk semangat pagi ya. Tepuk semangat pagi. Hu, ha, hu, ha, yes. Nah, gitu ya. Ya, bisa kan? Udah, Bu. Oke, ayo kita mulai. Tepuk semangat pagi. Hu, ha, hu, ha, yes. Ya, terima kasih sudah semangat. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum nih kita mau belajar apa anak-anak? Belum ya? Pagi ini kita akan belajar tentang tema 5 yaitu tentang pahlawanku, subtema 3 tentang sikap kepahlawanan pada pembelajaran ke-6, yang dimana membandingkan hal yang sudah diketahui dan baru diketahui dari teks non fiksi, kemudian menelaah isi dari teks non fiksi
tadi. Nah, kemudian menyampaikan hasil dan membandingkan pengetahuan lama dan pengetahuan baru dari teks non fiksi. Dan tujuan dari pembelajarannya yaitu setelah mengamati teks gambar tentang pakai penyelamat lingkungan tanpa pamrih, peserta didik mampu menelaah isi teks non fiksi dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati teks yang berisi tentang seseorang anak yang membakar hutan, peserta didik mampu mengklasifikasikan pengetahuan baru dan lama dari suatu teks non fiksi dalam bentuk suatu pikiran yang tepat. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum nih apa sih itu teks non fiksi? Yang tahu angkat tangan ya. Bu, Apa sih? teks berdasarkan fakta, Bu. Ya benar, teks non fiksi merupakan teks yang berdasarkan fakta. Ada lagi? Berisi kebenaran, Bu, tidak dibuat. Ya benar. Ada lagi nggak yang mau jawab nih? Gak ada ya? Ya benar ya apa yang dikatakan oleh Hasni dan juga Wahana. Ibu akan menulis di sini teks non fiksi. Teks non fiksi menurut kata Wahana dan Hasni tadi adalah teks yang berasal dari pemikiran atau suatu pendapat penulis yang dikembangkan berdasarkan fakta, data, kejadian, atau rujukan Jadi, teks non-fiksi adalah teks yang berasal dari pemikiran atau suatu pendapat penulis yang dikembangkan berdasarkan suatu fakta, data, kejadian, atau rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu ya, anak? Iya, Bu. Nah, untuk ciri-cirinya, ada yang tahu tidak nih ciri-ciri dari teks non-fiksi? Bu, Apa aja? benar-benar terjadi. Ya, benar. Aktual atau suatu kejadian yang benar-benar terjadi ya. Yang benar-benar terjadi. Ada lagi yang mau menjawab? Realis. Ya, benar, realistis ya, realistis. Realistis itu adalah suatu fakta yang nyata di kehidupan. Ada di kehidupan.
Ada apa saja coba silakan dibaca. Ada ketua, ada istri, ada Benar ya semuanya. Baik, di sini Ibu ada gambar. Silakan kalian perhatikan ya. Nah, ini ada gambar apa nih? Coba kalian perhatikan. Ini pertanyaan gue adalah menceritakan tentang apa sih gambar ini? Ada yang tahu tidak? kebakaran hutan, Bu. Kebakaran hutan, boleh. Mana silakan? Anak yang menggayat penyebab kebakaran hutan. Ya boleh. Nah, pertanyaan yang kedua, perbuatan tersebut itu baik atau tidak? Anak-anak? Tidak, Bu. Mengapa seperti itu? Pada karena dia menggundul hutan, Bu. Betul, jawaban Lela dan Reza betul ya. Nah, gambar ini tadi seorang anak yang membakar hutan ini merupakan contoh dari teks non-fiksi. Yang dimana teks non-fiksi itu pengertian dari itu adalah suatu pemikiran atau suatu pendapat penulis yang dikembangkan berdasarkan fakta. Ini fakta kan ya? Iya, Bu. Udah terjadi kan ya? Benar, Bu. Apa kejadiannya membakar? Hutan. Betul. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan mencontohkan suatu tepuk yang ditepuk konsentrasi. Silakan kalian perhatikan ya. Tepuk konsentrasi. Siap-siap, konsentrasi. Kayak gitu ya. Bisa belum? Sudah, Bu. Nah, dan sekarang tepuk konsentrasi ya. Tepuk konsentrasi. Siap-siap, konsentrasi. Nah, sekarang kita akan bermain games untuk melatih konsentrasi kita. Silakan berdiri ya, teman-teman. Nah, di sini Ibu akan memberikan suatu instruksi di mana kalian akan menyimak apa yang Ibu katakan. Kalian melakukannya ya. Baik, tangan silakan ditaruh ke atas, gerakan ke atas. Konsentrasi. Ya. Gerakan tangan. Konsentrasi. Stop. Ada yang lagi gerak. Lagi ya. Siap-siap, konsentrasi. Siap-siap, konsentrasi. Gerakan tangan. Gerak. Pegang kepala. Harus nilai. Belum ada yang konsentrasi. Lagi ya. Siap-siap konsentrasi ya. Siap-siap konsentrasi. Gerakan tangan. Stop. Gerakan tangan. Stop. Gerakan tangan. Stop. Gerakan tangan lagi. Stop. Gerakan tangan. Stop. Gerakan tangan lagi. Pegang temannya. Nah, udah mulai fokus ya. Beri aplaus untuk kita semua. Silakan Ibu. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok. Nah, kelompoknya akan dibagi menjadi 4 kelompok ya, anak-anak. Iya, Bu. Untuk 1 sampai 4 mulai dari wahana hingga Emma ya. Jadi itu 1, 2, 3, 4 sampai berhenti Fitri, kemudian lanjut ke belakangnya ya. Ibu. Mulai sekarang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nah, sekarang kalian duduk secara berkelompok ya, sesuai dengan kelompoknya tadi. Kalau di depan ya. Sini. Kalau tempat tuh belakang. Iya, 1 depan. 2 sini gimana? Nah, baik Ibu akan memberikan LKPD-nya ya.
saya. Itulah falsafah hidup seorang pria 65 tahun yang tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Dengan ketekunan dan kesederhanaan, sang kakek mampu mengubah lahan yang tandus di kaki gunung Tampomas menjadi lahan hijau. Kaki gunung Tampomas dulunya hanyalah padang tandus yang rusak karena penambangan pasir. Setelah pasir habis ditambang, tempat tersebut ditinggal begitu saja, kering dan bersih. Tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang dikenai sanksi karena kerusakan ekosistem ini. Duha Juhairi menjadi penyelamat lahan yang rusak. Selama 26 tahun tanpa dibayar, tanpa pamrih, terus berupaya supaya lahan kering menjadi hijau. Usaha kafe ini tidak sia-sia. Ini puluhan petani dan peternak menggantungkan hidup dari jerih payah Juhairi. Karena itu, ketekunannya pula, sang kakek rajin ini berhasil menjadi peternak. Namun, Juhairi bukanlah tipe orang yang egois. Ketika berhasil, dia membagi kebahagiaan itu kepada penduduk sekitar untuk diajak menjadi peternak. Kini, kakek Juhairi menuai kebahagiaan dari benih kebaikan yang ditabur. Hanya dengan upaya sederhana, Juhairi ternyata mampu mengubah dari tiada menjadi ada, dari kerusakan menjadi keteduhan. Untuk berbuat baik perlu usaha. Kepada yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1 bagian A, siapa ini yang saya jawab? Kanala. Silakan, jawab. Pertanyaan yang pertama, siapa kakek Duha Juhairi? Kakek Duha Juhairi adalah kakek penyelamat lingkungan yang rusak. Nah, betul jawabannya. Silakan beri dukungan. Nah, baik, untuk pertanyaan 1B, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Kepada Dea, yang persilakan. Jawaban yang B, mengapa kakek Juhairi sangat peduli dengan lingkungan? Karena peduli lingkungan bertujuan agar lingkungan tidak menjadi kering dan gersang, Bu. Baik, beri tepuk tangan, jawabannya benar. Baik, bagi yang ingin menjawab pertanyaan 1C, tunjuk tangan. Saya, Bu. Nah, silakan dia. Sebutkan kelompoknya ya. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan C. Apa falsafah hidup kakek Juhairi? Berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Tuh, jawabannya tepuk tangan. Nah, bagi yang ingin menjawab pertanyaan D, tunjuk tangan. Saya, Bu. Silakan. Sebutkan kelompoknya ya. Saya Wahan Dasari dari kelompok 1. Keteladanan apa yang dapat kita contoh dari kakek Juhairi? Yang pertama, tidak pamrih. Yang kedua, tidak egois. Dan yang ketiga, selalu menjaga lingkungan. Ya, benar. Jawabannya. Baik, siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor terakhir? Saya, Bu. Silakan Nasi. Ya, Bu. Anda kan apa jawabannya? Soalnya ceritakan kembali teks bacaan nama lingkungan tanpa pamrih dengan menggunakan bahasamu sendiri. Kakek Duha Juhairi adalah seorang pria 65 tahun yang berasal dari Sumedang, Jawa Barat. Ia merupakan penyelamat lahan yang rusak. Karena ketekunannya, ia berhasil menjadi seorang peternak. Dan karena kebaikannya itu pula, kakek Duha Juhairi dapat mengubah kehidupannya dari yang tiada menjadi ada. Oke. Siap tuh ya jawabannya. Pertanyaannya. Sekarang yang pilihnya silahkan dikumpulkan ke depan ya.
pembelajaran kita pada hari ini. Pada Reza dipersilakan. Nanti ke depan Reza. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu adalah teks yang berdasarkan kejadian yang benar-benar terjadi, berdasarkan data, dan juga kejadian yang memang nyata ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian, kesimpulannya lagi dari cerita yang sudah kita kerjakan tadi, berbuat baiklah supaya kalian hidupnya bahagia. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Reza. Beri tepuk tangan. Nah, betul ya apa yang sudah dikatakan oleh teman kalian nama Reza tadi tentang teks non fiksi yang berisi suatu kejadian yang terjadi berdasarkan suatu data dan faktual. Nah, tadi juga kan ada diberi contoh kan tentang gambar sebuah teks non fiksi, yaitu tentang gambar apa tadi? Kegemaran anak yang membakar Ya, bola. sekarang Ibu akan memberikan reward pada kelompok yang aktif. Kelompok yang aktif, menurut Ibu dari segi semangat dan pembelajaran dan menjawab pertanyaan adalah kelompok dua. Kelompok dua. Dua, ambil hadiahnya. Nah, kepada anak-anak yang lain tidak usah khawatir, Ibu memberikan hadiah yang lain juga. Yang benar sudah ya, sudah dapat hadiah. Baik, itu tadi pembelajaran yang telah dilakukan tentang apa teks non fiksi. Nah, sebelum menutup perjumpaan, Ibu meminta satu orang untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Silakan Hasni untuk memimpin berdoa. Baiklah, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak sudah ikut berpartisipasi dan juga ikut aktif dan semangat dalam pembelajaran kita pada hari ini. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.